Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pimpinan yang saya hormati, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu ajaran dasar. Lalu ada juga mazhab. Apa itu mazhab? Ada manhaj, ada mazhab. Mazhab itu pemahaman terhadap ajaran. Ada ajaran fikih, mazhab, ya, pemahamannya Imam Syafi'i. Ada pemahamannya siapa lagi? Ahmad bin Hanbal. Ada mazhab dalam bidang pemikiran, dalam bidang akidah. Ada mazhab apa? Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Manhaj adalah sebuah ajaran dasar. Terus nanti orang yang memahami ajaran itu dan menyebarkan biasa disebut dengan mazhab. Saya jadi ingat ketika rombongan, kalau tidak keliru, dipimpin oleh beliau Ustaz Abdurrahman di Surabaya. Waktu itu almarhum masih hidup. Mohon agar kiranya berkenan almarhum Ustaz Abdul Said menuliskan manhaj sistematika wahyu. Beliau mengiyakan juga, tetapi sampai akhir hayat tidak menuliskannya. Saya jadi melihat bahwa beliau ingin agar manhaj ini tidak menjadi mazhab, agar manhaj ini, ajaran dasar ini tetap orisinil dan bukan merupakan hasil pemikiran atau penafsiran. Luar biasa almarhum. Sehingga manhaj ini tetap otentik, apa adanya. Surah-surah itu yang turun, ya tetap itu. Tinggal mari kita royok untuk memahaminya. Nah, begitu. Jadi insya Allah ketika kita di pesantren ini berusaha untuk memahami manhaj dasar ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya insya Allah lah ini akan tetap terpelihara secara orisinil. Ya. Inti dari manhaj ini kan la ilaha illallah. Inti daripada ajaran Islam kan la ilaha illallah. Mungkin yang ingin kami tekankan di sini adalah upaya untuk merealisasikan manhaj itu dalam kehidupan. Itulah yang dari zaman ke zamannya. Karena ajarannya tetap sama, berbeda sejak Nabi Adam sampai akhir hayat. Manhaj ini tetap orisinal, tidak berbeda. Mungkin yang dari zaman ke zaman adalah upaya untuk mengaplikasikannya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pindah ke Mekah, waktu itu Mekah kan tanah kosong, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, pokoknya tidak ada apa-apa. Nah, di tanah kosong yang tidak berpenghuni ini, Nabi Ibrahim kepingin menerapkan manhaj, kepingin menerapkan ajaran. Jadi ajaran ini mulai diterapkan justru di tanah yang kosong. Ibrahim berdoa begini, Rabbij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan tanah tandus kosong yang tidak ada orangnya ini ke depan menjadi baladan aminah. Jadi, apa itu baladan aminah? Negara yang aman, negara yang masyarakatnya aman. Kapan masyarakat bisa menjadi aman? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman atau kesyirikan. Kan dolim itu inasyirka la zulmun azim. Zolim yang besar adalah syirik. Jadi Nabi Ibrahim kepingin
menjadikan kawasan kosong itu ke depan menjadi negara yang aman. Ini sebuah visi, sebuah cita-cita. Nah, memang kalau kita mau merenungi, kekuatan manusia adalah ketika cita-cita itu terpelihara secara istiqomah. Apalagi ketika cita-cita itu bisa disosialisasikan kepada kader-kadernya sehingga menjadi cita-cita bersama. Itu kekuatan luar biasa. Oke, contoh sederhana begini yang kita rasakan di Gunung Tembak dulu tahun berapa, 76 barangkali ya. Almarhum berapa orang dengan beliau Sanasim di pembakaran batu bata. Di sini kosong, tidak ada orang lagi, tidak ada bangunan kecuali tempat bekas pembakaran batu bata. Di Gunung Tembak sudah ada masjid, di Lamaru, Trintim semua sudah ada. Di sini kosong. Tempat yang kosong tiba-tiba didatangi oleh orang yang punya cita-cita. Oke, kemudian lagi ya. Tempat kosong didatangi oleh Ustadz Abdullah Said, Ustadz Hashim, Ustadz Hasan, Ustadz siapa lagi, dan lain-lain. Nah, beberapa orang menempati tempat ini dengan sebuah cita-cita. Sementara daerah lain sudah banyak orang. Amborawang, Trinity sudah banyak orang, tapi tidak punya cita-cita. Sekarang bedakan hasilnya. Hari ini mereka tetap begitu-begitu saja karena tidak ada cita-cita bersama. Di sini ada orang yang punya cita-cita dan disosialisasikan terus, cita-cita itu menjadi cita-cita bersama, akhirnya tetap berkembang terus dan merasa tidak pernah cukup. Masih bikin lembaga lagi, ad hoc lagi, lembaga apa lagi dibikin, besok bikin lagi terus, karena cita-cita sangat besar. Yang dicita-citakan adalah Baladan Aminah. Dan almarhum meletakkan cita-cita itu agar terpatri pada warga itu dengan sebuah kawasan. Di sini ada kawasan Baladan Aminah, di situ kawasan apa lagi? Orayatul Barokoh, ada Rukun Ghafur, ada Darussalam. Ini kan cita-cita semua. Nah, sehingga kita sebagai warga itu harus memahami inilah sesuatu yang mau kita capai. Nah, kalau cita-cita ini ada, insya Allah kita tetap akan berkembang. Karena hidup akan memburu cita-cita itu. Tapi kalau tidak punya cita-cita, ya sudah. Kal an'am, seperti hewan. Hewan itu tidak punya cita-cita, Pak. Tidak ada hewan korupsi, tidak ada juga. Hewan kepingin mimpin, tidak ada juga. Dia hanya mengikuti dua tuntutan dasar. Yang pertama, gharizatul baqa, tuntutan bertahan hidup, dia cari makan. Yang kedua, gharizatul nasal, tuntutan regenerasi, berketurunan, dia kawin, makan, kawin, tidur. Setelah itu mati. Nah, kalau kita juga berumah tangga, punya anak, anaknya besar, lalu dilepas, kita punya cucu, setelah itu mati. Apa bedanya dengan hewan? Sama kan? Itu-itu aja. Kerja untuk mencari nafkah, bertahan hidup, berketurunan. Nah, kita punya cita-cita, Baladan Aminah. Bahkan cita-cita Nabi Ibrahim itu lalu pada akhirnya oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad lebih besar lagi. Apa perintah pada Nabi? Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ini cita-cita sama luar biasa. Hatta la takuna fitnatun, sampai di dunia ini tidak ada fitnah. Apa fitnah yang paling besar? Fitnah paling besar adalah ketika anak cucu Adam diseret oleh iblis masuk ke dalam neraka jauh dari ajaran Allah. Itu fitnah paling besar. Maka tugas Nabi sangat besar sekali. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dalam ayat lain, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai seluruh umat manusia hanya taat kepada Allah. Luar biasa. Ini cita-cita, ini bukan segala cita-cita, perintah lagi. Nah, insya Allah kalau ini ada pada diri kita, insya Allah kemanapun kita berada, diterjunkan di tempat manapun,
ini harus ada dalam jiwa kita. Fattabi' millata Ibrahim Hanifah. Wahai Muhammad, ikuti ajaran Ibrahim. Kita semua juga ikut pada ajaran Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, hidupkan cita-cita, visi pada diri kita masing-masing. Visinya sama, bangun baladan aminah. Visinya sama, mengajak manusia kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Baik, jadi saya ingat betapa hebatnya founding fathers negeri ini ya. Ketika bangun negara Indonesia, pertama cita-cita negara berdasar ketuhanan yang maha besar dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tertulis dalam piagam Jakarta. Luar biasa, kayak cita-cita Nabi Ibrahim bahwa ini harus hadir berdasar ketuhanan, bukan dasar yang lain. Saya anggap luar biasa ini, walaupun sekarang mau diarahkan ke ateis, terserah aja lah ya. Yang jelas itu masih tercatat di piagam Jakarta, tercatat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Aku masih hafal satu ayat itu. Ya, artinya ini luar biasa ini, buat cita-cita. Dan kayaknya Hidayatullah itu yang mengaplikasikan cita-cita founding father negeri ini. Jadi kita kayaknya paling Pancasilais yang di apa namanya itu di spirit piagam Jakarta kita rasakan dan kita amalkan. Tidak boleh kita disebut teroris segala macam salah gitu. Kita justru yang mengamalkan itu. Oke, jadi kami ulang lagi. Pengejawantahan sebuah manhaj gitu, harus diawali dengan sebuah cita-cita. Nabi Ibrahim cita-cita. Ya, Indonesia ada karena ada orang yang punya cita-cita, Pak Soekarno kan begitu. Singapura ada karena ada Lee Kuan Yew yang punya cita-cita. Yang mesti ada leader yang punya cita-cita. Dan cita-cita itu disosialisasikan. Maka untuk mengejawantakan, kita lihat pada surah Ibrahim pada ayat 37 jelas sekali. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunan saya di tempat yang tidak ada tanaman-tanamannya di sisi rumahku yang mulia. Lihat dalam ayat ini ada 4 unsur dasar, 4 unsur dasar mengaplikasikan sebuah manhaj. Yang pertama, Rabbana inni, sungguh saya, diawali dengan saya adalah Nabi Ibrahim. Ayat ini ya. Jadi manhaj atau ajaran bisa dilaksanakan dengan diawali oleh seorang leader, adanya pemimpin yang visioner. Askantu, aku menempatkan. Seorang leader itu punya keberanian moral untuk memberikan tugas, untuk menyuruh memerintah. Min dzurriyyati, dari keturunan saya, kader umat jamaah. Jadi ada leader, ada kader, ada penugasan. Leader siap memberikan penugasan karena ada keberanian moral, dan kader siap menerima tugas. Luar biasa. Yang berikutnya, biwadin ghairi dzar'in, di tempat yang tidak ada tanamannya, ada lokasi bebas untuk melaksanakan tugas, lokasi merdeka. 4 unsur dasar. Oke, kalau kita melihat lembaga pengkaderan di dunia ini, rasanya Hidayatullah adalah salah satunya, kalau bukan satu-satunya yang memenuhi 4 dasar tadi. Leader tetap ada, pemimpin sampai hari ini tetap ada, visinya jelas, gitu. Ada keberanian moral untuk meng-SK-kan, bikin SK. Biar Pak Hamzah umur yang muda bisa meng-SK-kan Ustaz Rijal yang lebih tua. Tidak masalah, taat saja dia. Karena bukan orangnya, tetapi apa? Visi dan ajarannya tadi. Ini tugaskan orang tua lagi, menugaskan Ustaz Rijal, menugaskan Ustaz Manandri Bayangkan, menugaskan siapa lagi tadi? Padahal beliau kan muridnya di sini, tapi kan bukan karena itunya. Ada visi, ya, ada cita-cita, dan siap memberikan tugas, dan umat
siap menerima tugas. Baik, berikutnya Rabbana liyuqimus shalah. Di tempat tugas, di lokasi itu yang jadi prioritas harian kerja utamanya adalah hubungan manusia kepada Allah. Yuqimus shalah, mendekatkan jiwa pada Allah. Nabi datang dari Mekah ke Madinah, pertama dibangun Masjid Quba untuk mengantar orang dekat pada Allah. Jadi yang dibangun bukan mall, bukan gedung pemerintah, bukan. Tapi bangun pertama adalah masjid. Berikutnya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia tertarik pada mereka. Ini rumus aksiomatik. Ketertarikan, daya tarik, magnet power. Di magnet power, daya tarik ada dua ya. Ada daya tarik material, ada daya tarik spiritual. Kalau besi mau dijadikan magnet, itu kan besi digosokkan ke magnet terus menerus, lama-lama besi itu punya daya tarik. Ini namanya daya tarik material. Nabi mengatakan tempat paling baik adalah masjid. Orang paling baik adalah orang yang awal masuk masjid, paling akhir keluar dari masjid. Artinya ketertarikan jiwa pada Allah. Masjid adalah tempat orang beribadah pada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, ketika orang tertarik pada Allah, itu merupakan kekuatan yang luar biasa yang akan menarik hati orang lain. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Jadikan hati manusia tertarik. Itu dia tarik yang paling baik. Ada tarik yang rendah. Tempat paling jelek adalah pasar. Orang paling jelek adalah orang yang awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Ini tentu bukan pada posisi tempatnya, tapi pada hatinya. Karena banyak orang yang di pasar, hatinya di masjid. Tetap dia tertarik pada masjid, sehingga dia tidak pernah keluar dari masjid meskipun badannya di pasar. Ada orang yang badannya di masjid, hatinya di pasar, sehingga sholatnya pun dalam rangka untuk mencari keuntungan. Ya Allah, aku mohon padamu, mudah-mudahan lancar bisnis saya hari ini. Di sholat bukan mencari ridho Allah, tapi mencari keuntungan duniawi. Itu orang paling jelek sudah. Jadi saya kira sangat jelas sekali. Jadi yang pertama, ketika orang sudah la ilaha illallah, punya manhaj dasar, ajaran dasar, maka direkrut bersama-sama untuk sholat jamaah mendekat pada Allah, sehingga betul-betul terbiasa orang tertarik kepada Allah. Nah, itu punya daya tarik untuk menarik orang lain. Nah, di Mekah, di Ka'bah, sejak awal dibangunnya adalah untuk dekat pada Allah. Sehingga sekarang orang tertarik ke sana semua, tertarik. Kemenak melarang membatalkan haji tahun ini ya. Protesnya banyak sekali. Hati tidak bisa apa namanya, dibohongi, tertarik. Apa boleh buat, Aceh datang sendiri. Saking kuatnya daya tarik itu. Daya tarik paling besar adalah daya tarik hati. Itu paling besar. Daya tarik badan kecil. Bayangkan kalau anak muda mengatakan, hatimu dan hatiku adalah satu, maka meski gunung tinggi akan aku daki, laut luas akan aku seberangi. Tidak punya uang, bisa hutang atau mencuri. Itu kan perjuangan. Ini perjuangan terjadi karena ada daya tarik hati. Nah, kalau hati sudah tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menarik hati orang lain. Sekarang orang mendaftar haji berapa juta orang, banyak waiting list ya. Nah, kalau orang tertarik hatinya, maka seluruh kebutuhannya akan dia upayakan dan dia penuhi. Di sana perlu makan, perlu minum, pokoknya aku siapkan semua, apalagi sekedar kebutuhan fisik. Kebutuhan konsumsi, akomodasi, transportasi, bahkan jajan apa segala macam dipenuhi semua. Apa yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan? Terjadi kegiatan ekonomi.
dan sirkulasi uang itu akan berjalan dengan sangat cepat, sehingga ujungnya adalah warzuqhum minas samarah, berikan rezeki dari buah-buahan, terjadi kemakmuran yang berkesinambungan. Mekah tidak ada pohon kelapa, banyak buah kelapa. Mekah tidak ada pohon tebu, banyak juga tebu melihat. Mekah tidak ada pohon pisang, banyak buah pisang. Karena semua orang yang ke sana kepingin memenuhi kebutuhannya dan kepingin membayar berapapun, terjadi kemakmuran. Jadi kebutuhan fisik merupakan efek saja. Itulah gambaran gambaran mengaplikasikan manhaj seperti itu. Jadi jelas sekali ya, manhajnya jelas, cara aplikasinya juga ada, contohnya ada, dokumentasinya ada, monumennya ada, ajarannya ada. Tugas kita tinggal ittiba, menduplikasi. Jadi ajaran ini sangat gampang sekali. Oke, terakhir. Untuk bisa mengaplikasikan ini, kita harus berupa kepemimpinan atau jamaah. Jadi manhaj apapun itu pasti hanya akan bisa diperjuangkan dalam bentuk kepemimpinan. Jangan manhaj voli saja, ada kepemimpinan. Persatuan voli bal, sepak bola ada kepemimpinan. Kan begitu ya? Tidak ada sebuah ajaran tanpa kepemimpinan, tidak ada. Jadi kewajiban kita kepemimpinan. Untuk itu, kepemimpinan itu bersifat netral, bersifat alamiah, bersifat universal, kebutuhan yang bersifat umum untuk siapapun. Saya di Balikpapan ada namanya Pangaba, Paguyuban Ngapak Balikpapan. Orang dari Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, bahasanya ngapak, ngumpul jadi satu. Ada kepemimpinannya juga. Arema, arek-arek Malang, ada juga kepemimpinan juga. Kalau tempat riset kalian dapat hikmah ya, himpunan keluarga Masangren Pulu, ada kepemimpinannya juga. Jadi semua ada kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan sifatnya universal, tetapi nilai kepemimpinan itu ke arah mana, ke manhaj atau bukan, itu aja. Contoh kami bacakan Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 67, aku tadi baca-baca di sini. Allah berfirman begini, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, sebuah kepemimpinan, sebuah kolaborasi, sebuah jamaah. Nanti pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali kepemimpinan yang dilandasi ketakwaan. Jadi kepemimpinan ada dua, ada kepemimpinan yang nanti bermusuhan dan ada yang tidak. Oke, kita awali dari kepemimpinan yang bermusuhan. Silakan dibaca nanti surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Bagaimana gambaran kepemimpinan yang ujung-ujungnya kelahi di hari kiamat. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari kiamat nanti wajah mereka dibolak-balik di neraka. Kata-kata wajah dalam Quran biasa untuk menyebutkan badan, seperti misalnya inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Secara etimologi wajah kan ini aja ya, wajah ini aja. Tangan bukan wajah, dengkul bukan wajah, bokong juga bukan wajah. Wajah bagian depan. Itu dalam bahasa Arab namanya uslub, gaya bahasa. Dzikrul ba'di wal muradu bihil kullu, menyebut sebagian yang dikehendaki keseluruhan. Jadi ketika kita sholat, ini wajah itu menghadapkan wajahmu, wajahku bukan wajahnya menghadap saja, tapi seluruh badan, hati menghadap pada Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia bukan wajah, lebih kecil dari wajah. Batang hidung itu lebih kecil lagi. Mana bulan ini kok sudah 3 hari tidak nongol batang hidungnya jamaah di masjid, tidak nongol batang hidungnya jamaah di masjid. Nah, kalau banyak batang hidungnya datang nempel di tembok kan malah ngerikan. Yang diucapkan batang hidung sebagian, tapi yang diinginkan badannya secara keseluruhan. Itu namanya usul. Oke, seperti itu. Itu dipakai dalam Quran juga banyak.
Jadi yauma tuqallabu wujuhum finnar, di hari kiamat nanti wajah mereka dibolak-balik di neraka. Jadi tentu yang dibolak-balik bukan karena ya wajahnya dibakar, tapi badan secara keseluruhan, persis kayak kita bakar kambing guling, tahu ya? Kan dibolak-balik gitu ya. Dibolak-balik semua wajahnya. Siapa orang yang dibolak-balik wajahnya itu? Dia katakan ya laitana atau Allah wa ta'ala Rasul. Aku tidak akan seperti ini andai kata di dunia dulu aku taat pada Allah dan Rasul. Itu mengatakan laita. Laita itu dalam bahasa Indonesia namanya tamanni, harapan yang mustahil. Lawan katanya taroji, harapan yang bisa terrealisir. Seperti la'allakum tatakun itu harapannya kan. Tapi kalau laita, sesuatu yang tidak mungkin. Ya laitani kuntu ta'iron latirtu ladaiki fatrah ya habibati. Oh, andai kata aku seekor burung, tentu akan terbang hinggap di pangkuanmu sayang. Tapi kan kita bukan burung. Itu laita ya. Ya laitani kuntu turoba. Oh, andai kata aku dulu di dunia jadi tanah saja, tentu tidak disiksa seperti ini. Nah, orang-orang yang dibolak-balik di neraka itu mengatakan ya laitana atau Allah wa ta'ala Rasul. Andai kata dulu di dunia aku ikut Allah dan Rasul, sudah terlambat. Inna atokna sadatana wa kubaro'ana fa'adolluna sabila. Dulu yang saya ikuti adalah sadatana wa kubaro'ana. Jadi pemimpin ada dua. Yang pertama sadat, yang kedua kubaro. Mungkin ya ini tafsiran saya saja. Sadatana mungkin kepemimpinan kultural, kubaro'ana itu kepemimpinan struktural. Kan di masyarakat ada kepemimpinan kultur ya, tokoh-tokoh masyarakat walaupun tidak punya pejabat, tidak jadi pejabat. Dan ada pejabat yang punya struktur kepemimpinan di pemerintahan. Tapi baik kepemimpinan kultural ataupun struktural, fa'adolluna sabila, tidak memimpin kami dengan manhaj yang benar, dengan Al-Quran. Jadi kami ulang lagi, sebuah kepemimpinan ketika tidak memimpin berdasar wahyu Allah, insya Allah semua nanti akan kayak kambing guling dibakar di neraka. Silakan dibuka surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Terakhir, buat kepemimpinan yang berdasar manhaj untuk merealisasikan ajaran, maka dia akan bersatu bersama-sama di surga. Surah An-Nisa kita hafal ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah dan Rasul, hidup untuk berquran dalam sebuah kepemimpinan, maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang Allah beri nikmat, baik para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Allah katakan dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia paling besar adalah ketika kita berada dalam sebuah kepemimpinan untuk melaksanakan ajaran Allah. Inilah karunia yang sangat besar sekali. Fadlu minallah. Wa kafa billahi alim. Bahkan ayah, ibu, anak yang bersama-sama dalam sebuah kepemimpinan melaksanakan Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Tur ayat 21 dan selanjutnya Allah berfirman begini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim, aku gabungkan mereka dzurriyyatahum bersama anak cucunya. Jadi bergabung bersama-sama. Tidak akan terpisah di dunia sampai akhirat kalau bersama-sama dalam ajaran ini. Mudah-mudahan dari mati kita yang ada di Allah tetap kita komitmen konsisten dengan cita-cita yang sama. Gitu. Mari kita siap untuk mengaplikasikan ajaran sampai pada titik yang dikehendaki oleh Allah, hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Insyaallah dengan demikian kita akan selamat dunia sampai surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.